Ini kan enggak apa-apa nih jam 12.40 suara mic-nya sampai keluar gini. Sampai enggak apa-apa ya. Nanti pula ada Pak Kemenak atau Menteri Agama udah ngelarang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabillah, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa fil ayatil ukhra utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah fa idza sulihat amalu kullu fa iza fasadat amalu kullu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana
Dengan kudrah dan inayah Allah jualah kita diberikan kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Kesehatan rohani itu berbentuk iman dan Islam, ditambah dengan kesehatan jasmani fisik. Yang hadir di rumah Allah pada malam yang berbahagia ini adalah sudah dianugerahkan oleh Allah sehat jasmani dan sehat rohani. Banyak malam ini saudara-saudara kita jasmaninya sehat walafiat, tapi rohaninya tidak ada sehat. Rohaninya tidak sehat. Buktinya mereka tidak mampu melangkahkan ke rumah Allah, mendengarkan dakwah Islamiyah untuk masa depan, terutama dunia dan akhirat. Maka saya berani mengatakan ada sebahagian besar yang bahwa saudara-saudara kita yang seiman malam ini sehat walafiat badannya, fisiknya, tetapi tidak sehat rohaniahnya. Tidak hadir. Perhitungan saya berandang ini karena saya sudah tahu berandang ini sudah lama. Saya tahu masyarakatnya banyak, tapi ternyata tidak ada separuh pun yang hadir. Betul Pak? Betul. Ini PR Pak Penghulu tadi Pak Camat sampaikan. PR Pak Penghulu beserta perangkat dibantu oleh Bapak Imam Khatib Bilal. Gimana cara setiap kegiatan keagamaan Pak Camat tadi udah perintah, itu perintah itu namanya, karena Pak Camat itu di atas Pak Kepala Desa. Kata Pak Camat, segala kegiatan urusan agama tolong diatur dengan baik. Nah, ini amar tuh, kalau ngaji kitabnya amar lil ujub, perintah atasan kepada bawahan. Oleh karena itu ini Pak Kepala Desa dibantu oleh BPK perangkat-perangkatnya dan dibantu oleh Pak Imamnya ke depan, yang bahwa tentang keagamaan ini sama-sama ya kita hidupkan, kita laksanakan dengan baik. Selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita dianjurkan berselawat? Ada sesuatu yang sangat kita butuhkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah memperjuangkan agama ini dengan secara komprehensif, secara sempurna, secara menyeluruh, tetapi ada satu yang sangat istimewa. Tidak lebih kita mengharapkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pertolongan Rasulullah keluar kepada umatnya, maka para anbiya yang lain tidak berani memberi syafaat. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad? Senang jadi umat Nabi Muhammad? Jangan takut-takut jawabannya, Bu.
Jangan takut. Bangga menjadi umat Muhammad, senang jadi umat Muhammad. Kita orang terakhir, tetapi kita orang pertama masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Inilah kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah di dalam sebuah hadis kudusi, laulaka ya Muhammad lakanal alam. Andai kata engkau tidak ada Muhammad, alam semesta juga tidak ikut ada. Ini kelebihan, bukan laulaka Adam. Padahal secara fisik orang pertama, manusia pertama diciptakan oleh Allah siapa? Adam. Tetapi dalam sebuah hadis kudusinya, laulaka ya Muhammad lakanal alam. Andai engkau tidak ada, hai Muhammad, alam semesta tidak ada. Adam sendiri tidak ada, langit sendiri tidak ada, bumi sendiri tidak ada. Inilah makna alam. Ma huwal alam, ma siwallah, yang bukan Tuhan, itu disebut alam. Alam malakut, alam malaikat, kalau tidak ada Muhammad, malaikat tidak ada. Alam jin, kalau tidak Muhammad, tidak ada. Alam nabati, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, andai kata Muhammad tidak ada, juga tidak ada. Bersyukur menjadi umat Muhammad. Jangan sekali-kali. Oleh karena itu dianjurkan kepada kita, berselawatlah kepada baginda Rasul kapan saja, di mana saja. Dimanakin kelebihan Rasulullah SAW itu, Pak Ustaz? Tuh, Allah menyampaikan dalam sebuah ayatnya yang sering dikumandangkan waktu saat azan. Ini saya betulin nanti. Ayat yang sering disampaikan oleh muazzin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masih berandang nih, ada pakai ayat itu? Ada? Betul? Jujur? Jujur. Saya rombak boleh? Saya rombak boleh? Boleh. Kenapa? Kalau bahasanya, asbabun nuzulnya itu bukan ayat untuk azan. Itu ayat untuk berselawat. Ketika ada orang baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, terdengar sama kuping kita, terdengar dari mikrofon toa kita, sedang kita berada di sawah, sedang kita berada di kebun, sedang kita berada di pajak, terdengar dengan sempurna kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Datang kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan waktu azan. Itu dia. Ketika muadzin mengatakan itu, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung baringin dulu.
ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa perintah ayat ini? Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian. Bukan disuruh azan. Ini asbabun nuzul ataupun kronologis Pak Camat. Ya kan? Tetapi sekarang sudah membudaya, di mana-mana masjid baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pak Ustaz anti ayat itu enggak. Cuman nak sinkron aja yang apa diucapkan, ayat yang dibaca dengan perbuatan Bapak. Enggak sesuai. Ayat itu disuruh selawat, tetapi Bapak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Nyambung enggak dengan ayat tadi? Enggak nyambung kan? Betul ini. Enggak nyambung. Kan sallu alaihi wasallimu taslima. Karena Allah sudah berselawat dan malaikat sudah berselawat. Hei orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi kalian dengan selawat yang sempurna. Apa disuruh situ? Selawat, bukan azan. Bukan kan? Nah, cocok. Cocok. Mana ada cocok? Enggak cocok, enggak nyambung. Pak Camat suruh ke pajak, Bapak pergi ke Kuning. Ya kan? Pajak pagi. Bilang Pak Camat pergi ke pajak pagi. Pergi Bapak ke Kuning. Bukan pula hari Kamis. Nyambung lah itu. Nggak nyambung. Saya kasih solusi. Ya kan, supaya nyambung. Apa yang Bapak panggil? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang Bapak panggilkan. Mana muazin ini? Siapa muazin? Mana Bilal? Hi Bilal. Itu Bilal. Kalau ini malam ini saya suruh ganti ayatnya. Bukan saya tidak mau mengatakan innallaha malaikatahu itu enggak cocok, enggak masuk dia. Ya, tidak masuk. Saya ganti malam ini. Cuman hafal dulu, kalau enggak hafal buka dulu Qur'annya. Baca di dalam surah Al-Isra ayat terakhir. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar, Allahu akbar. Jitu ayatnya. Baca surah Al-Isra ayat terakhir. Hafal. Bilal. Kalau belum bisa hafal, baca, buka Quran surah Al-Isra ayat terakhir. Wa kabbirhu takbira, bertakbirlah kalian dengan sebenar-benar takbir. Baru angkat Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir apa bukan? Ya, masuk kan? Masuk. Terima enggak beranda kayak gitu? Terima. Itu satu ilmu malam ini. Cocok. Tapi nanti kalau maulid
kata mubalik. Wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kanda saya ini karena mungkin tadi terdengar suara saya tadi melayang ke datang kemari. Silakan. Ya, selawat atau mau apa? Mau nurunkan jenazah. Ya kan? Mau itu selawat. Kata imam, baca dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina. Cocok dia. Terima. Surah Al-Isra ayat terakhir. Itu. Ini abang dah saya ini cantik kali suara yang tadi itu. Saya nak nyangka beliau tinggal di Kutabumin. Nak nyangka. Ini jemaah pengajian saya di BPD. Waktu Pak Taufik dulu sebulan sekali kami ada pertemuan di BPD pengajian. Beliau selalu ikut itu. Selalu ikut. Kebetulan sekarang kepala BPD-nya nak kenal lagi saya, nak diundang-undang lagi saya. Ya, kalau sama Pak Taufik, saya setiap bulan mengisi di BPD pengajian. Setiap Jumat ya. Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, cantik kali. Kalah suara saya tadi dibuat oleh kari kita. Ya, kalah saya. Dan ayatnya tadi diperintahkan tadi sama saya ayat itu juga saya baca. Alhamdulillah. Nanti Bang Adi baca kalau azan di berandang, baca dulu ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Gimana Bu? Cocok? Cocok? Alhamdulillah dapat ilmu satu. Ya, dapat ilmu satu. Kalau mau selawat boleh. Makanya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali ke pengajian kita, sangat perlu kita berselawat. Harapan satu, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat itu tidak akan dilepas oleh Nabi Adam, tidak akan dilepas oleh Nabi Nuh, tidak akan dilepas oleh Nabi Musa, tidak akan dilepas oleh Nabi Ibrahim, tidak akan diberikan oleh Nabi Isa, kecuali dilepas dulu, diberi dulu oleh Rasulullah syafaatnya kepada umatnya. Mau masuk surga lebih awal? Mau masuk surga lebih cepat? Mau. Syarat masuk surga? Tahu? Syarat masuk surga tahu? Nak tahu? Mati dulu, meninggal dulu, ya kan? Bisa enggak hidup ini sekarang masuk surga? Bisa? Nah, kalau bisa saya pertama, Bapak belakangan. Sekarang saya duluan masuk. Tapi karena tidak bisa, syaratnya harus mati dulu, meninggal dulu, baru masuk surga. Itu syarat masuk surga itu. Juga syarat masuk neraka. Mau tahu? Mau? Juga mati dulu. Ya, dua-duanya. Ya, syarat masuk surga, syarat mau masuk neraka, meninggal dulu.
Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa beramal sebesar biji zarah kebaikan, dia akan peroleh, dialah akan membawa masuknya syurga. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa berusaha beramal dengan sebuah amal yang jelek walaupun sebesar biji sawi, itulah yang membawa dia masuk neraka. Selesai urusan. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, Bapak Camat ikut hadir pada malam yang berbahagia ini. Bangga saya Pak Camat, yang bahwa pada acara keagamaan begini hadir Pak Camat. Ya, mudah-mudahan kita doakan Pak Camat panjang umur, mudah rezeki, amanah. Alhamdulillah. Udah doa jemaah Pak Camat nih. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Yang saya hormati Imam Khatib Bilal Desa Berandang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, Syardi Pandai. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini anak-anak kecil di Berandang ini tidak ada ya. Tidak ada. Biasanya kadang-kadang saya ikut ceramah Maulid, Isra, Mi'raj, Muharram, Tahun Baru Islam, yang banyak anak kecil. Mamanya dari mana? Bapaknya dari mana? Anaknya datang? Hah? Cerita urusan Isra, Mi'raj sama anak kecil. Kapan saya nyanyi saya? Cerita masalah Maulid sama anak kecil. Pas saya berlagu saya. Tapi ini tak berlagu saya ni. Ini serius saya ni. Karena yang dengarnya ibu-ibu, bapak-bapak, ini memang penuh dengan keinginan-keinginan. Kalau cerita Isra Mi'raj ni tiap tahun ya, pengulu ya. Tiap tahun pengulu kan. Itu aja ayatnya. Tak satu ayat pengulu. Tak ada lain. Siapapun ustaznya pengulu undang, ayatnya tetap subhanallazi asra. Tetap itu ayatnya itu. Tapi kalau undang maulid, wah itu banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Undang maulid sangat banyak. Ada pula orang anti maulid sekarang. Betul, di Berandang anti maulid. Kalau anti maulid Berandang ini keluar jadi dari Berandang nih. Ada yang anti maulid, ibu-ibu ada anti maulid. Maulid Nabi ada yang anti. Keluar dari Berandang nih. Ya kan, sekarang udah banyak, nggak ada maulid, bid'ah, bolalah. Ini takut-takut saya, ini ada adik saya yang kecil-kecil ini, jangan sering-sering kasih apinya Bu ya. Jangan api Android tuh yang lebar tuh ke ibu saya ini. Wah, itu jangan sering ngasih anak-anak kita. Di sana ada YouTube ya, ceramah ustaz berjanggot ya, jubah, dibiarnya maulid itu sesat, menyesatkan. Astagfirullahaladzim. Isra wal Mi'raj sesat, menyesatkan. La ilaha illallah. Ini bahayanya zaman sekarang. Ini zaman apa namanya nih? Zaman media ya, medsos ya, zaman keren namanya ya. Banyak. Jadi hati-hati ibu nonton YouTube, jangan nonton ya Yazid Jawas, itu jangan nonton itu. Jangan nonton Bahasa Lama. Jangan nonton apa namanya lagi, Pirnanda. Siapa lagi? Itu Pirnanda itu, Pirnanda ke namanya itu. Jangan nonton Puraihan. Itu hancur. Kalau bapak punya dasar, kalau bapak ibu tidak punya modal, goyang dibuatnya. Pirnanda itu pernah kecolongan orang Aceh Selatan.
menikah dia dengan orang Aceh Selatan, keturunan Singkil. Habis menikah kabur. Saya postinglah di dalam grup, mohon, Aceh Selatan itu gudang ilmu agama. Aceh Selatan itu adalah kunci ilmu agama pada akhir zaman, yang dipelopori oleh Al-Mukarram Al-Alama Abuya Mudawali Al-Khalidi. Masa orang Salafi Wahabi bisa jebol masuk ke Aceh Selatan, nikah pula dia situ. Saya bilang, tolong MPU Aceh Selatan, tolong Pak Bupati cari, bilang yang bawa ini tanah Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini wilayah Perti. Jangan 2 kali masuk Piranda ke Aceh Selatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita digalau dengan YouTube yang membuat kita bingung tentang keagamaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang berbahagia ini tepatnya 27 Rajab. Jangan Rajab, ya, jangan Rajab, salah. Rajabnya saja Rajabun. Nah, jangan ini bulan Rajab, bahayanya lagi ini bulan Ajab. Kan gitu. Bulan Rajab datang orang kita. Ini apa tradisi di bulan Rajab nih, Bu? Tradisi di Berandang bulan Rajab ini apa? Hoi. Tradisi di bulan Rajab ini di kampung Berandang apa? Kebiasaannya maksud saya. Hah? Ziarah kubur. Betul ya? Ziarah kubur. Datang orang alas. Bulan Rajab ini bulan ajab sebenarnya. Bulan siksaan. Bukan bulan siksaan. Tapi bulan keampun namanya ibu ziarah. Minta Allah maghfir lahu warhamhu kalau yang laki-laki, Allah maghfir lahu warhamha kalau yang perempuan. Kalau rame-rame Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Masuk laki, masuk perempuan. Oh, yang bapak ziarah ikan itu, yang ibu ziarah itu perempuan. Allahumma maghfir lahunna wa'afihinna. Harus pakai begitu. Ini enggak, Allahumma maghfir lahu, Allahumma maghfir laha, Allahumma maghfir lahum. Oh, nah, ngaji. Nah, kalau Allahumma maghfir lahu untuk satu orang laki-laki, Allahumma maghfir laha untuk seorang perempuan, Allahumma maghfir lahum situ laki, situ perempuan. Enggak usah lagi doa Allahumma maghfir lahu, Allahumma maghfir laha, Allahumma maghfir lahum. Itu kalau ada imam yang itu suruh ngaji ke titik kering. Suruh ngaji ke titik kering sana. Itu bang Ustaz saya ini belajar sama beliau. Ya, ini Ustaz Wahidin, ya, belajar sama beliau. Ya, ini ahli nahwu. Ya, kalau Allahumma maghfir lahu itu untuk satu orang. Untuk satu orang laki-laki. Kalau Allah maghfir laha untuk satu orang perempuan. Oh, saya 2 orang Pak Ustaz belajar. Allahumma maghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma. Pandai. Kalau sering ziarah pandai itu. Iya begitu alamatnya. Jangan asal-asal baca.
Ada pula yang baca nih, Allahumma ja'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, mati awak. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebuah lubang daripada lubang api neraka. Amin, kata jamaah. Mati kita. Aduh, cegat terus itu kalau ada orang yang berdoa begitu. Ya kan seharusnya Allahumma ufirlah, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur si yang meninggal ini sebuah kebun dari kebun surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan engkau jadikan ya Allah sebuah lubang dari lubang api neraka. Datang Tengku tadi, Allahumma ja'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Amin. Mamak kita didoakan supaya masuk neraka. Nggak usah undang lagi Ustaz itu, cegat aja, nggak usah doa lagi Pak Ustaz bilang. Nah itu, makanya dituntut sama kita, ajari anakmu, suruh ziarah sama anakmu, belajari fardu kifayah anakmu. Sebaik-baik orang yang menziarahinya itu adalah keluarga dekatnya. Jangan suruh lagi tunggu imam, apalagi tunggu imam itu tunggu imam politik. Tahu tunggu imam politik? Tanya Bapak Punglu. Tunggu imam politik. Padahal tunggu imam itu tidak dipolitikkan. Siapa yang fasih, siapa yang beres, siapa yang mantap, dialah ditunjuk. Karena tidak perlu penghulu, tinggal yang fasih tadi. Ambil apa jadinya? Salatlah dia, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, katanya. Berandang nggak ada ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kayak gitu? Nggak ada. Kalau ada, copot, jangan pergi jemaah lagi. Tahu Bapak itu Alhamdulillah Rabbil Alamin itu? Tahu? Segala puji-pujian itu milik bagi Tuhan yang sakit. Itulah artinya, itulah. Ya, segala puji-pujian itu, segala puji-pujian itu milik bagi Tuhan yang sakit. Alamin. Seharusnya lagi itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dia. Segala puji-pujian itu bagi Allah semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi orang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar. Salah. Nah, ini serameran ini. Ya, itu Fatihah itu hati-hati. Fatihah itu hati-hati. Kunci segala doa, kunci segala amalan, kunci segala permintaan. Kalau salah membacanya, ya, maka babak belur. Nah, ini kalau ada yang salah bacanya, kalau begini bacanya salah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu salah itu. Ya, itu salah. Itu kalau ada ibu-ibu yang punya begitu bacaannya, bapak-bapak yang begitu bacaannya, rombak belajar. Yang benar Pak Ustaz, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun si tasdid, Bu. Tasdid itu ada punti. Kalau tidak pakai tasdid Pak Ustaz gimana artinya? Ini dia artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau hai cahaya matahari saya menyembah, dan kepada engkau hai cahaya matahari saya minta tolong. Cocok? Itulah artinya itu. Kalau tidak pakai tasdid.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka nanti pulang dari sini buka Fatihah itu. Ada enggak tasdidnya tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru artinya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Itu baru tepat Fatihahnya. Ya, nah, itu udah tepat. Kalau belum tepat Fatihahnya, pergi ke titik kering hari Kamis. Ya, jangan kalian pikir titik kering bapak-bapak, ibu-ibu, pikir titik kering itu daerah-daerah basis. Enggak lagi, sekarang udah berubah, udah saya balik. Dulu tuh daerah cat merah, sekarang udah pindah hijau. Mungkin nanti sebentar lagi pindah Kutabunin Berandang, kan itu. Tenar sekarang, dulu setelah titik kering Perapat, setelah Perapat pindah ke Lewijau. Tahu Lewijau apa? Tahu apa di Lewijau itu? Kok nggak ngomong? Kok nggak nyaut? Apa? Sabu bapak berani bilang aja pak. Ya, itu apa kasus di Lewijau itu sama seperti di titik kering dulu. Mamanya jual sabu, anaknya jual sabu, menantunya jual sabu, ayahnya jual sabu, kakeknya jual sabu. Dulu titik kering kayak gitu. Ayahnya jual sabu, mamanya jual sabu, istrinya jual sabu, suaminya jual sabu, ya cucunya jual sabu. Sampai-sampai saya di lembaga itu ada kawan minta ceramah. Saya pikir logo biasa-biasa, lugu-lugu aja saya. Lugu-lugu datanglah ceramah sana. Saya ini adalah anak titik kering 30 orang dalam Pak Camat. Oh, enggak mau lagi aku besok, saya bilang. 30 orang di dalam lembaga. Apa masalah? Sabu. Tapi Berandang nggak ada dia. Nggak ada. Anak muda nggak ada ya. Tinggalkan anakmu, tinggalkan adekku. Sabu-sabu. Ada lagi yang dibilang macam tadi, skater. Na'udzubillahi rabbil alamin, na'udzubillahi min dzalik. Skater itu haram, dosa. Itu kan judi modern. Kalau judi zaman dulu gimana? Pakai dadu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang main judi, dia hobinya main judi, tapi dia salat orangnya, taat, hobinya main judi. Ketika dia main judi, begitu azan berkumandang Allahu Akbar, sadar dia, datang dia ambil udhu, pergi ke masjid ataupun melaksanakan salat. Air udhu yang diambilkan itu, kata dalam sebuah hadis, itu adalah darah dan nanah babi si pejudi. Orang yang berjudi tapi taat. Itu dalam sebuah hadis itu. Siapa-siapa yang berjudi, siapa-siapa main skater, siapa main-main dadu, itu persis dia pergi salat, dia ambil udhu, air udhunya itu berasal dari darah dan nanah babi. Itulah air udhunya, diumpamakan oleh Rasulullah. Lantas dia salat, benar salatnya, dia tahan ini, rajin dia ibadah. Tapi waktu main judi dia. Kan ada orang kita kayak gitu. Ada ya? Ada. Di masjid ini tidak ada. Mungkin ada. Ya, jangan. Itu ibaratnya. Berarti salahnya nggak sah. Ini nanti saya sinkroni dengan ayat yang dibaca oleh kari kita tadi. Ya, barang siapa main judi, ini dalam sebuah hadis. Barang siapa main judi, lantas dia salat, maka dia ambil udhu,
dia ambil uduk itu, air uduknya itu berasal dari darah dan nanah babi. Sah uduknya? Tidak sah. Berarti dengan sendirinya salat tidak sah. Ini hati-hati, sangat berbahaya. Ya, mudah-mudahan di berandang ini tidak ada. Aman sabu-sabu, aman skater, aman. Jamaah penuh Pak Polo, penuh. Jamaah kita penuh. Alhamdulillah, bilang aja Pak Polo. Ya kan? Menurut masjidnya besar, berarti penuh. Kan betul. Masjidnya besar. Masjid Amaliyah sana, titik kering sana itu 10 kali 10 cuma Pak Polo. Kecil dia, dari tiang ini ke tiang ini. Diisi dengan santri saya baru penuh dia. Kalau guna anak penuh. Itu dia. Ya, hati-hati. 2 udah. Ini hikmah Isra Mi'raj nih. Ya, hikmah Isra Mi'raj yang kedua, jangan sempat main judi salat. Kalau begitu, kalau kami main judi Pak Ustaz, nggak usah salat. Sebenarnya begitu, hukumnya begitu. Tengok, dengar ayat yang dibacakan oleh kari kita tadi. Utslu ma u'iya ilaik minal kitab, aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hei, bacakan olehmu hai Muhammad apa yang sudah diwahyukan darimu kepadamu daripada Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Aqimis shalah, dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Judi keji tak? Mungkar tak? Tapi salat dia berarti belum. Ini ya, ini hikmah Isra Mi'raj. Ayat tadi, baca olehmu hai Muhammad apa yang sudah diwahyukan kepadamu dari dalam Al-Quranul Karim, dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gimana? Cocok? Alhamdulillah. Dah. Yang datang ke masjid itu tidak ada judi lagi Pak Polo. Itu Bapak Polo klaim raya besok. Yang datang ke masjid ini, yang pergi ke rumah Allah ini, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, dia tidak lagi berjudi, dia tidak lagi main sabu, dia tidak lagi apa lagi? Membunuh seketel. Tahu lagi dia tuh. Karena dia ingat salatnya, aqimis shalah, kata Al-Quran, dirikan salat. Sesungguhnya salat pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu pasti. Dah, itu yang kedua. Yang ketiga, inti Isra wal Mi'raj. Saya tidak cerita lagi, Bu. Dari Nabi Muhammad berangkat, udah dibaca oleh kari kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Pak Camat pun udah Isra Mi'raj tadi. Udah sampaikan beliau berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah, ke kota Palestina. Dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Udah dibahas sama Pak Camat tadi. Ngapain saya bahas lagi? Saya intinya aja. Pak Camat tadi bilang Pak Camat tadi berapa? Kalau ke Medan 5 kali Pak Camat ya, pulang pergi. Itu kalau kita luruskan ke sana itu lewat Bakauni itu Pak Camat ya. Jauhnya. Pak Camat tadi bilang, ya kan, dalam satu malam Rasulullah cuman berangkat setengah malam. Yakin ibu Rasulullah itu Isra Mi'raj? Yakin? Benar. Bapak-bapak yakin? Benar. Yang sebelah sini Abu Jahal tidak yakin, Pak. Abu Jahal tidak yakin dia. Apa bedanya
keyakinan Abu Jahal dengan umat Islam yang ada di berandang. Kenapa di berandang yakin Isra wal Mi'raj? Abu Jahal lihat langsung, tidak terima. Kenapa? Siapa berani jawab? Siapa berani jawab? Umat Islam yang ada di berandang, baik pun bapak-bapak maupun ibu-ibu, tidak pernah jumpa dengan Rasulullah kan? Tidak pernah kan? Nggak jumpa. Gilan. Belum jumpa. Tapi kenapa yakin? Ibu Isra wal Mi'raj. Kenapa yakin bapak-bapak Isra wal Mi'raj? Bapak sudah mendapat hidayah Allah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah berikan petunjuk, tidak bakal sesat. Barang siapa disesatkan, tidak bakal mendapat petunjuk. Bapak sudah dimasukkan hidayah oleh Allah. Apa itu hidayahnya? Ibu-ibu saya di berandang ini, bapak-bapak saya yang di berandang ini sudah mendapat hidayah Allah, yaitu iman. Kalau bukan iman yang menjawab, saya sendiri tidak percaya, Bu. Saya sendiri tidak percaya Isra wal Mi'raj. Kenapa Abu Jahal tidak terima? Bukan iman, tapi logika, akal. Kalau bahasa Pak Camat, logika dibawanya. Bahasa akal. Akal itu dia minta bukti. Saya bilang sama ibu-ibu, di depan ada orang ketabrak, Bu, di depan masjid. Ibu, siapa? Ibu bilang, mana? Minta bukti itu. Itu akal. Minta bukti. Begitu ibu lihat tidak ada, ibu bilang sama saya, bohong ustadz itu. Karena ibu terima dengan akal sehat. Isra wal Mi'raj, buang akal sehat. Isra wal Mi'raj, jangan pakai akal. Kalau pakai akal, murtad orangnya. Selesai urusan. Tapi Isra wal Mi'raj pakai dengan iman. Contoh logika dibuat. Ini banyak ditamsilkan oleh tengku-tengku mubalik waktu Isra wal Mi'raj. Ada seekor semut lengket di baju Pak Camat dalam kantong bajunya. Baju itu sudah pernah dipakai oleh Pak Camat. Besok pagi Pak Camat berangkat ke Medan. Semut tadi ada di dalam baju, kantong baju. Berangkatlah terus dia dengan dalam waktu yang singkat. Pak Camat rupanya PP. Dari Kota Canai ke Medan ada perintah Pak Bupati harus jemput Pak Bupati. Sore itu sampai sana, pulang lagi. Begitu pulang, semut juga masih di dalam kantong baju tadi. Begitu udah sampai disangkut Pak Camat lah di dinding di rumah. Datang semut tadi, keluar dia pelan-pelan. Pergi ke kelompoknya. Dibisikkanlah sama kelompoknya. Tahu kamu nak? Kata si semut yang berangkat ke Medan tadi. Saya baru pulang dari Medan. Kata semut yang dalam kantong baju Pak Camat. Kata kawan semut, mana ada? Iya, saya baru pulang. Jumpa sama Pak Bupati di Medan. Gimana cara kamu itu pulang? Berangkatnya. Semut kira-kira ibu 1 hari 1 malam berangkat dari sini ke Medan bisa PP tak? Semut dah. Semut. Bisa? Tidak bisa, belum berangkat sampai keluar dari jalan Pasar Berandang ni, jalan dia digiling sama mobil Pak Camat, dah meninggal dia. Ya, dah meninggal dia. Tapi kalau Pak Camat yang bawa, bisa tak? Makanya kaji ayat itu.
subhanalladzi asra, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Bukan Muhammad yang pergi, bu, bukan Muhammad. Asra kalimat ditambah, bukan lagi dalam bahasa lazim kalau bahasa hukum nahunya, tapi asra diperjalankan. Ada orang yang bawa, ada orang yang menggendongnya kalau bahasa kita, ada orang yang memikulnya. Siapa orangnya? Muhammad itu orang kena bawa. Ada orang kedua, maka dibuatlah dengan subhanalladzi, maha suci Allah sudah memperjalankan hambanya. Nah, makanya ayatnya itu berbunyi, bukan berbunyi subhanalladzi sara. Sara juga artinya jalan. Kalau sara itu jalan, dia jalan kayak kita jalan. Tapi kalau sudah asra, diperjalankan. Nah, ini bedanya. Diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau namanya lah si pelakunya itu siapa? Allah. Kalau Allah pelakunya, lebih dari itu bisa. Lebih dari itu bisa. Tidak apa ya, Allah cukup nanti bilang sama Israfil, Israfil, siupkan sangkakala sekali lagi. Tamat orang semua. Tidak pakai ambil martil, tidak pakai ambil gergaji, tidak pakai ambil apa? Pula cukup. Faiza arada ayyakun lahukum fayakun. Apabila Allah mengatakan, berkata ya kun, fayakun, maka jadilah. Ya, makanya hati-hati, ya, baik-baik aja. Ini saya kasih ilmu kedua, ketiga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pulang ibu hitung. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya 19. Sama tasdid sama alif lam. 19 hurufnya itu. Lengkap dia semua 19. Kata di dalam Majelis Susaniyah berkata, kitab yang diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini 104. Berapa? 104 atau 4? Berapa? 4 atau 104? Yang mana yang benar? 4 atau 104? Tidak berani. Tidak berani. 4. Salah. Ya, salah. Kitab yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini, dari langit ke dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, berjumlah 104 kitab. Ya, 104 buah. 104 buah. Yang ibu tahu apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Lebih ya? Tidak berani. Lebihnya namanya suhuf. Suhuf Nabi Musa sebelum turun Taurat. Suhuf dulu dikasih oleh Allah. Suhuf itu kalau bahasa kita sudah dibukukan. Itu suhuf namanya. Suhuf Nabi Cis, suhuf Nabi Daud, suhuf Nabi Ibrahim. Benar? Udah benar bilang malam ini. Ya, 104. Baru turunlah Zabur, Taurat, Injil, terakhir Al-Quranul Karim.
Dalam bahasa bismillah di dalam kitab Majlis Susaniyah dibilang, semua kitab yang 100 kitab itu terkumpul maknanya di dalam Al-Quranul Karim. Terkumpul maknanya di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ibu baca Al-Quranul Karim, berarti sama ibu baca seluruh kitab yang ada diturunkan oleh Allah, mulai dari Suhuf sampai kepada Al-Quran. Injil udah ibu baca, ada di dalam Quran. Zabur ada bapak baca, ada di dalam Quran. Taurat bapak baca, ada di dalam Quran. Suhuf bapak baca, ada dalam Al-Quran. Makanya dibilang semua kitab yang diturunkan di permukaan bumi ini berjumlah 104, maka terkumpul maknanya itu di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quranul Karim itu terkumpul maknanya di dalam Fatihah. Kemudian Fatihah itu terkumpul maknanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul maknanya pada bab Bismillahirrahmanirrahim. Bab Bismillah terkumpul maknanya di dalam titik ba. Apa makna ba titik ba itu? Bikana makana wabiyakunu mayakunu. Dengan akulah ada apa yang sudah ada, dengan akulah akan ada apa yang akan ada. Itu maknanya. Barang siapa membaca dengan ikhlas Bismillahirrahmanirrahim, di samping mendapat 1 huruf pahalanya 10 kali 19 berarti 190 pahala. Itu baca bismillah itu. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan benar. Maka 1 huruf baca bismillah pahalanya 10, Pak. 1 huruf B kita baca dapat pahala 10. Karena tadi 19 hurufnya kali 10 berarti 190 baru itu. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas, dia aman dari api neraka. Amin. Amin. Takut baca bismillah? Takut? Ya? Orang yang rajin baca bismillah, itulah doanya masuk surga. Doa masuk surga Pak Ustaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surga. Sering-sering baca bismillah. Baca bismillah dengan baik. Barang siapa membaca bismillah dengan ikhlas, dosa ada 4. Ada dosa itu berasal dari 4. Pertama, dosa di siang hari. Yang kedua, dosa di malam hari. Yang ketiga, dosa terang-terangan. Yang keempat, dosa sembunyi-sembunyi. 4. Ya, 4. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, dosa di siang hari, dosa di malam hari, dosa terang-terangan, dosa sembunyi, hapus, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baru bismillah. Inilah Isra Mi'raj. Baru bismillah. Maka jangan takut-takut baca bismillah, Bu. Ya. Keluar rumah baca bismillah. Pergi kebun baca bismillah. Pergi ke baca bismillah. Takut, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat pergi ke Kuning hari Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat pergi ke pajak pagi hari Kamis.
Bismillahirrahmanirrahim pergi ke sawah. Bismillahirrahmanirrahim pergi ke kebun. Bismillahirrahmanirrahim pergi kantor. Itu Allah lindungi. Oh, kalau pandai saya Pak Ustaz, saya tambah Pak Ustaz. Doa pergi apa Bu? Doa pergi naik kereta, pergi keluar rumah, apa doanya? Doa pergi. Bismillah, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Tambah dia naik kereta, naik mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu doa naik kendaraan. Doa pergi jalan, keluar rumah. Biasakan bismillah, bismillah, bismillah. Itu dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jam berapa kita berhenti ini? Ini udah jam 10 nih. 10 menit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat tadi, yang bahwa mengambil salat. Salat Bu, dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang bahwa salat itu kalau bisa saya umpamakan sama seperti makan 3 kali 1 hari 1 malam. Makan, Bapak makan 3 kali, pagi makan, Ibu makan 3 kali. Makan pagi minimal sarapan, makan siang, kemudian makan Andai kata ibu bapak tidak makan siang, tidak makan pagi, tidak makan malam, bagaimana perasaan? Gimana perasaan? Tubuh lemas, semangat tidak ada, keadaan tidak menentu, badan kayak orang demam dan sebagainya. Ya, maka pada malam yang berbahagia ini, inti Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah salat itu sama seperti bapak ibu makan wajib 3 kali. Itu caranya, baru berdiri salat itu. Kalau salat itu 5 kali, subuh salat, zuhur salat, asar salat, maghrib salat, apa lagi? Isya salat. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Semua. Semuanya berapa? 17 rakaat minimal, Bu. Minimal ibu salat 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu minimal bapak ibu mensyahadatkan diri bapak, mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
berapa kali satu hari satu malam? Hah? Mantap Pak. Ini Bapak ini ngaji ini 9 kali. 9 kali Bapak Ibu bersyahadat ke hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Subuh sekali, Zuhur 2 kali, rakaat kedua sekali, rakaat keempat sekali. Berapa? Besok ditanya, berapa syahadat kamu satu hari satu malam minimal? Jawab kayak Bapak bilang tadi, 9 kali. Ibu tempah hati ibu. Ibu tempah lawan hawa nafsu ibu itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 9 kali minimal. Kalau ibu tahajud, bapak tahajud, tambah lagi. Kalau bapak rawatib, ibu rawatib, tambah lagi. Kalau bapak ibu duha, tambah lagi. Kalau bapak ibu salat mutlak, tambah lagi. Akhirnya ibu bersyahadat tiap hari minimal 9 kali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada umat Muhammad yang disyahadatkan itu waktu dia mau nikah. Tahu mau nikah. Sekarang Pak Imam nih itu bukan syarat nikah Pak Imam ya. Mana Pak Imamnya nih? Ya, Pak Imam. Ya, besok kalau ada anak-anak gadis beranak, anak-anak muda beranak ini waktu diijab kabulkan, Pak Imam masukkan syahadat. Walaupun itu bukan rukun nikah. Sebelum dia mengucapkan istighfar, baca dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru astaghfirullahaladzim 3 kali. Baru salawat 3 kali, baru saya nikahkan kamu. Bilang begitu dia buat. Ya, Pak Ustaz, karena tidak masuk rukun nikah itu Ustaz. Betul, tidak masuk rukun nikah. Rukun nikah itu ada saksi, ada wali yang adil, kemudian dilakukan ijab kabul. Mahar pun tidak wajib disebut. Yang penting mahar sudah ada. Menyebut mahar dengan mahar 10 manyam emas, tidak wajib itu. Tidak wajib. Tapi kalau dibilang dapat sunat, jangan gara-gara saya nikahkan Fatimah binti Muhammad dengan Jailani. Udah datang si Jailaninya, saya terima nikah Fatimah binti Muhammad tunai. Tidak ada pakai mahar, tidak sah kata wali, kata saksi. Oh, salah saksi itu. Menyebut mahar itu sunat, tapi bayar mahar wajib. Ini hukumnya ini. Hukumnya. Tapi lebih indahnya pakai mahar. Saya nikahkan Fatimah binti Muhammad dengan mahar 10 manyam emas tunai. Jawablah si laki-laki, saya terima nikah Fatimah binti Muhammad dengan mahar 10 manyam emas tunai. Sah kata saksi. Tuan Imam. Itu dia. Ya, bersyahadat. Ada orang mengatakan syahadatnya itu waktu lahir saja. Waktu lahir. Di mana waktu lahirnya? Begitu dia lahir, anaknya dikamat, dikazan. Ya udah, itu nggak pernah lagi asyhadu an la ilaha illallah sampai meninggal dia. Sama seperti Pak Camat tadi bilang, ya, disembayangkan dia baru. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan di berandang tidak ada. Ya, di berandang tidak ada.
Ini inti Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Ingat, salat itu adalah ibadah penentu dari segala ibadah-ibadah yang lain. Salat itu adalah penentu dari ibadah yang lain. Tidak guna ibu puasa, tidak guna ibu berzakat, tidak guna ibu haji, tidak guna ibu bersedekah, tidak guna ibu Senin Kamis puasanya kalau ibu tidak salat. Ini tengok. Yang kedua, identitas perbedaan antara orang Penosan dengan orang berandang. Salat. Tidak ada dibilang puasa, tidak ada dibilang zakat, tidak ada dibilang haji, tidak ada dibilang sedekah, tetapi salat. La farqa bainal muslim wal kufri illa tarkus salah. Tidak ada perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir kecuali tidak salat. Orang tidak salat apa namanya? Apa namanya? Kafir. Ibu yang bilang. Orang yang tidak salat apa namanya? Kafir. Sesuai hadisnya, hadis nih. La farqa bainal muslim wal kufri illa tarkus salah. Tidak ada perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam kecuali tinggal salat. Orang tinggal salat namanya kafir. Gimana itu? Banyak di Beranang nih. Banyak. Itu bapak yang bilang tadi, dia bukan saya. Ya, orang Islam salat. Dah. Itu bahayanya. Kata hadis, awwalu yuhasibu yaumal qiyamah as-salah. Fa iza sulihat amalu kulluh. Fa iza fasadat amalu kulluh. Awal pertama sekali diproses besok di akhirat, di hari kiamat adalah salat. Apabila salatmu beres, maka semua amalan lain beres. Apabila salatmu tidak beres, maka amalnya lain sia-sia. Kita lihat pahala itu, Pak. Kalau bisa kita contohkan, pahala itu nampak megah, hijau, biru di dalam sebuah singgasana. Nampak kita itu pahala puasa kita itu, tapi tidak bisa kita peroleh. Nampak pahala sedekah itu besar, tapi tidak bisa kita miliki. Nampak pahala haji kita itu, tapi tidak bisa kita ambil. Seolah-olah begitu. Kenapa? Karena salat kita cacat. Salat kita cacat. Maka pada malam yang berbahagia ini, segala amalan apapun yang akan ibu peroleh, yang akan bapak peroleh, kuncinya dirikan salat. Laksanakan salat. Ketika salat sudah baik, ketika salat sudah ibu kerjakan, maka segala amalan yang ada, segala pekerjaan yang baik, segala niat yang baik, segala usaha yang baik akan ibu kumpulkan dan akan ibu miliki. Ini makanya salat itu tunggal dia. Haji tidak perlu naik Nabi Muhammad ke langit. Puasa tidak perlu naik ke langit. Zakat tidak perlu naik ke langit. Perintah salat, perintah zakat tidak perlu, cukup turun ayat. Tengok puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup dikirim aja oleh Allah ayat. Ya, tahun kedua hijrah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Turun ayat. Tahun kedua hijrah baginda Rasulullah turun ayat tentang puasa. Tapi kalau salat enggak pakai berangkat.
Ini ayat tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Berangkat baginda Rasulullah ke langit, dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, malah lebih dari itu. Nama kata Pak Camat tadi Sidratul Muntaha. Di sana diberikan sebuah titah oleh Allah, yaitu mengerjakan salat 5 waktu. Apa kata Pak Camat tadi? Salat 50 waktu. Kalau sempat salat 50 waktu, benar ngomong Pak Camat itu. Benar sekali. Tak bisa apa-apa pun, kentut pun tak sempat. Contoh, 1 hari 1 malam berapa jam? 24 dibagikan dengan 50. Berapa jam sekali kita salat? Hah? 25 menit, 25 menit. Ya, berarti 1 jam 4 kali. 4 kali 24 berapa? Hah? 48. Masih lebih, belum cukup. Ya. Buatlah lebih kurang, ya kan? Buat aja lah setengah jam. Setengah jam salat, ambil uduk. Setengah jam salat, ambil uduk. Setengah jam salat, ambil uduk. Ndak kapan pun bapak ke kebun, ndak kapan pun bapak mandi, ndak kapan pun bapak pergi ke sawah, ndak kapan pun bapak Camat ke kantor. Nabi Musa IQ-nya tinggi, pintar. Muhammad, umatmu bukan model umatku. Ya, saya perkirakan besok, kata Nabi Musa, umatmu nak sanggup. Tak sanggup dia tu. Mintalah Muhammad, tak kurang. Berangkat baginda Rasulullah, bolak-balik. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Nabi Muhammad pulang pergi ke langit bertemu dengan Allah berapa kali? 9 kali. Jangan nanti ibu bilang pula, berarti Tuhan itu Pak Ustaz di atas ya. Kan cocok ke Salafi bilang, kan cocok ke Wahabi bilang, Ar-Rahman ya istawa ala arsh. Suat Tuhan itu bersela di atas sana, di atas sana. Pas itu, karena Nabi Muhammad ambil salat pun di atas langit. Itu wallahu alam, Bu. Itu bahasa kinayah saja. Itu bahasa kekuasaan Allah. Tetapi dibuat perjalanan supaya skenario itu dipahami oleh hambanya, dimengerti oleh umatnya. Jangan kita bilang nanti Tuhan itu di atas aras, nanti turun ayat lain. Faiza sa'alaka anni ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ana aqrabu min hablil warid. Apabila ditanya oleh hambaku tentang aku, hai Muhammad, bilang saya dekat temannya. Ya, apabila dia berdoa, saya perkenan. Saya itu dekat, saya dengan hambaku itu ana aqrabu min hablil warid. Saya lebih dekat daripada hamba saya itu, dengan saya itu lebih dekat saya daripada urat lehernya sendiri. Berarti urat Tuhan dekat urat leher. Udah mensoh hadis tadi, ayat yang Ar-Rahman istawa al-arsy tadi. Banyak lagi. Makanya itu kita tidak boleh tafsirkan. Ya, makanya kalau mau menafsirkan Al-Quran, paham dulu ilmu-ilmu Al-Quran. Ada namanya Al-Quran itu ayatnya itu ayat umum, ada ayat khusus, ada Al-Quran itu ayatnya mutasyabihat, ayat muhkamat, ada namanya ayat khas, ada namanya ayat mansukh. Maka pahami, pelajari Al-Quranul Karim. Kembali kepada Isra wal Mi'raj. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil salatnya ke Sidratul
Muntaha. Diambil. Muhammad, kata Nabi Musa, berangkatlah kamu. Bolak-baliklah kamu 9 kali. Setelah 9 kali disuruh lagi, berangkat lagi Muhammad. Berangkat lagi, tidak sanggup umatmu itu. Berkali 5 kali, 1 hari 1 malam. Benar tidak berat? Berat. Buktinya malam ini berat 5 kali itu ya. Benar, inilah yang 5 kali salat ini. Yang lain mana? Itu. Tetapi Rasulullah kata Pak Jabat, malu. Malu aku, udah minta kurang, punya perasaan. Maka dibuat. Ini. Ya, dibola 5 kali salat 1 hari 1 malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rasulullah turun Pak Camat dari Sidratul Muntaha sampai ke bumi subuh-subuh Pak Camat, sebelum subuh. Tapi Rasulullah tidak salat Pak Camat, tidak salat subuh. Ya, Rasulullah belum salat. Begitu sampai belum subuh sudah sampai Rasulullah balik membawa salat 5 waktu. Datanglah dia ke saya sekarang, ya, ceramah sama ibu-ibu. Jamaah berandang, masyarakat berandang, bapak-bapak, ibu-ibu datang dulu ke masjid. Saya baru pulang dari langit membawa perintah salat. Kita harus salat nanti. Nabi Muhammad tidak salat subuh. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad belum salat subuh? Belum pandai dia salat subuh. Maka diajarkan oleh Jibril. Ya, Jibril mengajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun mengajarkan salat zuhur pertama. Zuhur pertama diajarkan oleh Jibril. Turun Jibril pertama pas jam 1 kalau bahasa sekarang. Zuhur jam berapa sekarang? Jam 1.45. Jam 12.45. Turun Jibril pertama di waktu zuhur jam 12.45. Muhammad, saya imam ya, kamu makmum. Allahu Akbar. Jibril sebagai imam, Muhammad sebagai makmum diajarkan. Datu menghilang Jibril. Kemudian datang lagi waktu asar, Pak Jabat. Asar jam berapa? Jam 4 lewat 3 lewat 5. Begitu. Turun. Asar jam 4 lewat 5. Ini Muhammad, saya imam, kamu makmum. Begini salat asar. Begitu juga maghrib. Ya, salat maghrib turun dia jam 6 lewat 45. Begini Muhammad salat maghribnya. Nah, begitu juga masuk pada salat isya. Demikian juga jam 8 kurang 5 menit. Nah, gitu lebih kurang. Dah. Besok pagi turun lagi. Besok lagi turun malaikat ajarkan salat subuh. Tadi salat subuh, begitu juga jam 5 jam setengah 6 kalau sekarang. Jam setengah 6 ajarnya salat subuh. Udah 5 kali diajarkan. Besok pagi turun lagi. Mulai lagi dari zuhur. Turun malaikat kedua kali, bukan jam 1, jam 12.45. Turun malaikat kedua kali mengajarkan Muhammad salat zuhur. Habis zuhur jam berapa? Jam 3. Jam 3 berapa? Habis zuhur jam 3. Masuk asar jam berapa? Asar jam 4 lewat 5. Berarti malaikat turun mengajarkan salat asar kedua kali jam 4 lewat 5 menit.
Datanglah ulama fikih, para ulama-ulama menterjemahkan pekerjaan Jibril ini. Ya, berarti waktu salat zuhur ataupun ya waktu salat asar jam 4 salat zuhur jam 12 lewat 45 awalnya, habis waktunya jam 4 kurang jam 4 lewat 5, habis zuhur masuk asar. Ini bedanya. Makanya waktu awal waktu itu jam 12.45 itu salat zuhur, habis akhirnya jam 4 lewat 5 ataupun 4 menit. Inilah diajarkan oleh Jibril baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat titipkan kepada anak kita. Salat ajarkan kepada anak kita. Salat adalah kuncinya pembeda antara kita dengan orang yang lain agama dengan kita. Salat adalah ibadah penentu dalam kehidupan. Yang kedua, salat itu adalah jadikan sebagai makanan pokok dalam kehidupan. Jadikan itu. Jadikan salat itu sebagai makanan pokok. Kalau diibaratkan sebagai kita makan nasi 3 kali, 1 hari 1 malam. Jadikan salat itu sepenting-pentingnya. Bahasanya begini Pak Bu, bahasanya salat itu jangan mengganggu kerjamu, tapi kerjamu itu mengganggu salatmu. Itu ciptakan, ya. Bukanlah salat sebagai pengganggu kerja, bukanlah salat sebagai pengganggu usaha. Itu satu hikmah salatnya. Yang kedua, kalau kita salat dengan secara rutin, segala masalah Pak Penghulu selesai masalah. Ya, segala masalah, sebesar-besar apapun masalah kita, ya, kalau kita orangnya salat, insya Allah selesai. Ya, tidak akan terus kita galau, tidak akan terus kita dalam kesusahan, tetapi dengan salat itu adalah menyelesaikan masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu yang kita peringati setiap tahun Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak lain adalah memperbaharui iman kita maulid, kita Isra, kita memperbaharui iman. Jadi dengan Isra wal Mi'raj ini kita menjadi kuat iman. Salat kita berdiri tegak dengan sempurna. Oleh karena itu, ya, perbaikilah salat dengan baik. Perbaiki salat dengan baik. Bahasanya apa? Jangan salatnya seperti waktu kita SD. Sampai hari ini masih SD juga salatnya. Seharusnya umur kita itu waktu SD umur 7 tahun itu salatnya bolong-bolong. Ya, namanya anak-anak. Ya, tapi kalau sudah namanya dewasa, salatnya sudah serius. Sungguh tidak lagi anak-anak. Makanya perlu, ya, wasta'inu bis sabri was salah inna lakabiratun illa ala khasyin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sifat sabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun,
bahwa sesungguhnya salat itu sangat berat, sangat susah, sangat payah. Illa 'alal khashi'in, kecuali baru tidak susah salatnya, kecuali tidak berat salatnya bagi orang-orang yang khusyuk. Maka tingkatkan salat. Salat itu betulin. Dulu Pak Ustaz saya baca Allahu Akbar, Nabi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya baca begitu aja Pak Ustaz. Sekarang naik Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, dalam hati hidup hati, hidup hati itu. Apa yang dibaca oleh mulut diikut oleh hati. Cari itu, ditingkatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian itu milik Allah. Bu, ibu pernah dipuji, ibu pernah disanjung, bapak pernah disanjung, pernah disanjung sama Pak Camat, pernah disanjung sama Pak Kepala Desa. Minimal dia Pak Camat, Pak Kepala Desa bilangnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sehat ya. Itu namanya sanjung, Bu. Itu namanya puji. Begitu dapat jagung, berapa dapat jagung kali ini panen? 10 ton. Banyak jagung kita ya. Berapa harganya sekarang? 5 juta. 5.000 kali 10 ton berapa? 50 juta. Oh, banyak uang kita. Kena puji. Ibu jaga bilang, enggak tahu kamu lebarnya saya tanam jagung. Salah jawabannya. Ketika dipuji, ibu bagus jagungnya, banyak hasilnya, banyak rezekinya, diberi disanjung dengan sehat, ucapkan alhamdulillah. Itulah mananya, segala puji-pujian itu milik bagi Allah. Ketika kamu disanjung, ketika kamu dipuji, maka jangan kamu terlena dengan pujian itu, jangan kamu terlena dengan sanjungan itu, karena pujian dan sanjungan itu bukan milikmu, tetapi itu milik Allah. Maka ketika ada orang menyanjung kita, ada teman yang menyanjung kita, ada teman yang memuji kita, maka begitu dipuji, sehat kamu, bahagia kamu, selamat kamu, ucapkan secepatnya dengan ucapkan alhamdulillah. Itu dia. Wah, cantiknya mobilmu hari ini ya, kata kawan. Itu dipuji itu. Bilang terus cepat, alhamdulillah. Janganlah kau tahu dalam hatimu, enggak kau tahu aku saudagar kaya ini. Wah, salah Bu. Nanti jadi sombong kita. Jadi sombong. Tapi ketika ada teman menyanjung, ada teman muji, maka kan ucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah puji-pujian itu milik Allah. Maka kita latih di dalam salat minimal 17 kali kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah semesta alam. Saya bukan tempat dipuji, saya bukan tempat disanjung. Ya. Tetapi kalau ibu bapak tidak balikkan puji ini kepada Allah, ibu bakal sombong, bapak bakal sombong, itu. Sekali dipuji, rasa terus naik, akhirnya lupa puji yang hakiki. Puji hakiki adalah Allah. Maka hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya pujian yang sebenarnya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
ketika kita disanjung oleh orang, ketika dipuji oleh teman, maka cepat-cepat dibaringi dengan kalimat alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah Isra wal Mi'raj yang besar bagi kita. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, mampu melaksanakan salat dengan sempurna. Tingkatkan. Itu kalau ibu renungkan, Bu, ayat bacaan ibu. Apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya karena Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal musyrikin. Betul? 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 La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Apa? Masa betul? Hah? Betul? Salah. Ini ada nih. Ini saya perhatikan doa iftitah, Bu. Ini lucu. Mudah-mudahan beranang nggak ada, tapi tempat saya ada. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ana minal musyrikin. Ada di beranang kayak gitu? Nggak ada? Benar? Benar itu? Benar, yang saya baca benar? Salah, berarti betul, berilmu itu. Daerah saya begitu dia bilangnya, ya kan? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ana minal musyrikin. Apa wa ana minal musyrikin? Saya orang musyrik, katanya. Kemudian dia bilang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal muslimin. Saya bukan orang Islam. Itu doa itu tah, mintalah sama Allah, sungguh salahnya. Hati-hati jangan kebalik, jangan terbalik. Yang benar yang mana? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjatu pakai ini boleh, wajjatu juga boleh, ya kan? Wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Itu yang benar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru tepat doa iftitahnya. Kalau belum lurus doa iftitahnya, jangan coba-coba, jangan terbalik-balik nanti. Saya bukan orang Islam, saya adalah orang musyrik. Capek kita salat, jungkir balik, tidak ada manfaat sama sekali. Betulin, iftitahnya betul. Juga begitu, at-tahiyatul, ada sini? Ada. Rombak, jangan at-tahiyatul, tetapi at-tahiyyatul mubarak. Cerak gayu kuno. Atah. Anai. Gawat. Kan itu. Makanya benar.
ta. Jangan akah. At-tahiyyatul. Itu dia. Mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Datang orang alas, at-tahiyyatul barakatul apa tutul. Itu bukan bahasa alas. Itu bahasa Arab. Boleh? Cocok? Cocok. Itu bukan bahasa alas, tetapi bahasa Arab. Baru begitu pakai alif lam dia. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Itu dia. Mau kita buat bahasa alas? Nah, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 12. Subhanallah, nak nyangka. Ya, apa inti Isra wal Mi'raj? Saya nak bahas lagi, Pak Camat sudah Mi'raj tadi. Ya, sudah Mi'raj tadi. Sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Hikmahnya tadi cuman yang pertama, kalau mau jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak berselawat kepadanya. Yang kedua, salat adalah pembeda antara kita dengan non muslim. Ini kan enggak apa-apa nih jam 12.40 suara mic-nya sampai keluar gini. Sampai enggak apa-apa ya. Nanti pula dapat kemana atau Menteri Agama udah ngelarang nih. Apa ngelarang juga di keberandang nih? Enggak apa-apa. Kalau kemana ini udah jam 12 malam tak boleh lagi mic sampai keluar. Enggak usah peduli itu. Ya. MPU Aceh sudah mengeluarkan fatwa yang bahwa untuk wilayah Aceh, ya, daerah negeri syariat, tidak diberlakukan peraturan Menteri Agama yang membatasi waktu azan. Ini tolong sampaikan. Pak Camat juga begitu, tolong ingatkan Pak Kepala Desa kita, Pak Camat. Ya. Kemudian MPU Aceh sudah menyampaikan Menteri Agama wajib minta maaf kepada umat Islam seluruhnya dari Sabang sampai Merauke atas keteledoran membandingkan suara azan dengan anjing yang menggonggong. Ya. Nah itu. Jadi oleh karena itu, ya, beliau barangkali bukan berkehendak sengaja, tetapi salah membandingkan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan suara yang lain kadang tidak begini gejolaknya. Tapi dengan dibandingkan dengan yang itu, maka memang membeludak. Sumatera Utara sudah mengeluarkan sebuah maklumat. Menteri Agama diharamkan memijak tanah Minangkabau. Haram hukumnya. Sampai begitu, memang gejolak umat Islam kita sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga Islam kita ini, jangan sempat dipretelin, ya. Mungkin kadang-kadang inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang bahwa al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh orang Islam itu sendiri. Ini yang berbahaya. Islam itu terganjal oleh orang Islam itu sendiri. Sangat berbahaya. Al-islamu ma'jubun bil muslimin. Islam itu terganjal dengan Islam, orang Islam itu sendiri. Yang merusakkan Islam itu bukan orang sono, tapi orang ini, kita. Mungkin orang lagi tanduk ngisi masjid beranang ni, mau? Nggak usah lagi tanduk penosan, mau? Siapa juga yang mengisikan masjid ini? Orang
Orang beranda. Andai kata orang beranda tidak mau melaksanakan jamaah di masjid beranda ini, maka orang beranda inilah yang meruntuhkan Islam. Selesai urusan. Tidak mungkin orang penosan datang kemari. Tidak mungkin itu. Ya, tidak mungkin. Makanya Islam itu hancur oleh orang Islam itu sendiri. Kenapa masjid berandang tidak berisi? Karena kalah politik. Politik dibawa ke masjid, sasarannya masjid. Suaranya orangnya, saya lawan bapak dulu, saya yang bapak benci. Jangan masjid, jangan masjid dibenci. Kalau benci dia dengan masjid, makin jauh dengan Tuhan. Ini gara-gara tidak menang jadi penghulu, tidak menang jadi BPK, tidak menang, tidak dipilih jadi imam, tidak dipilih jadi apa lagi? Apa lagi? Pengurus mayat. Itu ya. Tajwid mayat. Tidak dipilih lagi. Udah masjid tinggal. Rupanya pengurus mayat itu urusan masjid. Masjid punya. Urusan salat itu masjid punya. Bahasa Allah. Hambaku, andai kata seluruh ciptaan saya ini, mulai dari jin, malaikat, manusia, binatang, pepohonan, tidak mau sujud, tidak mau patuh atas yang saya perintah, keagungan saya tidak turun. Tidak turun sedikit pun. Tidak turun. Yang hancur kalian. Ini hati-hati ayat ini. Ini ayat ini sering dibaca oleh Pak Imam, oleh Pak Khatib. Surah Al-Baqarah, itu identitas orang munafik. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun. Kata orang-orang munafik, mereka menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Kata Allah, bukan kamu tipu saya, bukan kamu tipu orang yang beriman. Wa ma yakhda'u illa anfusahum, tetapi kamu menipu dirimu sendiri. Wa ma hum yash'urun, pada saat itu kamu tidak sadar. Orang yang meninggalkan masjid, orang yang tidak mau lagi salat di masjid karena berbeda pilihan, maka dia tipu dirinya sendiri, bukan menang dia. Itu ingat. Oleh karena itu saya menghimbau, andai kata, mudah-mudahan di sini tidak ada. Andai kata kalau ada demikian, salah kalah tidak dipilih kita jadi imam, tidak dipilih kita jadi penghulu, tidak dipilih kita jadi sekretaris, maka jangan sasarannya ke rumah Allah. Ke rumah Allah. Rumah Allah itu tempat ibadah, tempat mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa rumah Allah itu rupanya? Inna buyutallahu fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah Allah yang ada di permukaan bumi itu adalah masjid. Maka barang siapa yang datang ke masjid, ke rumah Allah itu, maka yang patut menghormati orang yang berkunjung ke rumah Allah itu adalah saya, kata Allah. Ketika kita masuk ke rumah Allah, bukan Pak Kepala Desa yang memuliakan kita, bukan imam yang memuliakan kita, Allah langsung, karena kita datang ke rumah Allah. Ini sasarannya rumah Allah. Jangan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dengan momentum Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tegakkan iman kita dirikan salat kita ramaikan jamaah di masjid di rumah Allah ini. Mudah-mudahan
dengan demikian maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti sudah mendirikan agamanya, dan barang siapa meninggalkan salat dia sendiri yang meruntuhkan agamanya. Demikian, lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.